Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajarannya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya saya masuk ke absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada ya. Kalau seperti itu, nanti saya absen dulu satu persatu. Di sini ada Ana Isna ini, Azenti, Leo, Kasma, Laila, Lira, Jessica. Nggak masuk ya? Sakit. Robi Andika. Sebelum mulai pembelajarannya, saya ingatkan kembali kita memiliki kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini kita akan melakukan suatu pembelajaran. Kalau misalnya ada temannya yang bertanya, kalian harus diam ya, dan memberi komentar nanti ketika temannya sudah memberi pertanyaan. Lalu nanti ada tugas-tugas yang kalian harus sepakati, di mana tugas itu harus dimunculkan. Siap? Ya. Kita mulai saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya, kita membahas tentang pembelajaran, di mana pembelajarannya tentang pengelolaan sumber daya alam pertambangan. Nah, sebelum masuk pertambangan ya, saya ingin tahu dulu dari kalian semua. Di Bengkulu khususnya, ya, provinsi Bengkulu khususnya, di mana kita memiliki sumber daya alamnya yang begitu kaya tidak? Ya. Coba siapa saja, apa saja yang ada dalam pertambangan di Bengkulu, provinsi Bengkulu? Ada emas, batu bara, ada besi, biji besi, ya. Nah, itu semua dimanfaatkan tidak? Harga jualnya mahal tidak? Mahal. Nah, daripada itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, pasti digunakan dan dikelola dengan baik dengan manusia. Harga jualnya mahal. Nah, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ya, di mana pembelajaran kita ini tentang pertambangan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kehutanan, ya kan? Nah, Lira, kehutanan, manfaat hutan apa, Lira? Mencegah banjir, betul, Robi. Mencegah longsor, ya, Dayat. Ada lagi? Menghasilkan oksigen. Apabila ya, hutan itu kan sumber daya alam bukan? Inilah sumber daya alam. Kaitannya dengan sumber daya alam berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Nah, kalau misalnya hutan banyak ditebang, dibabat oleh masyarakat, oleh manusia, diambil pohonnya, lalu tidak ditanam kembali dengan adanya tidak ada reboisasi, bagaimana akibatnya? Akan terjadi banjir, akan terjadi longsor. Nah, salah satunya ada hutan produksi, ya kan? Hutan produksi ya di mana ambil kayunya untuk apa? Untuk pembangunan, untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Barang mebel bukan? Iya. Harga kayu jati mahal nggak? Mahal. Nah, di mana itu semua dimanfaatkan oleh manusia. Leo, sebaiknya manusia itu setelah menebang pohon harus menanam kembali. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, masuk ke mana? Kompetensi persebaran pertambangan. Kita breathing dulu ya. Semuanya berdiri. Ayo, semuanya.
bangga sebagai bangsa Indonesia. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dari Sabang hingga Merauke. Indonesia merupakan negara dominan dalam industri pertambangan global dengan produksi komoditas penting seperti batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, dan nikel. Indonesia juga terus menjadi salah satu pengekspor batu bara Denmark terbesar di dunia. Nah, teman-teman dari bahan tambang yang ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Sumatera. Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang yang meliputi emas, perak, batu bara, mangan, gas alam, mineral, platina, timah, bauksit, granit, yang kedua, Jawa dan Nah, tadi kalian sudah melihat ya, kalian sudah melihat gambaran tentang apa? Video apa? Persebaran pertambangan atau persebaran pertambangan. Nah, dalam video ini tadi, persebaran pertambangan tadi, sumber daya alam ya, sumber daya alam di Indonesia kaya atau tidak? Kaya. Berapa pulau tadi yang tersebar dalam pengelolaan sumber daya alam? Ada berapa? Lima. Siapa ya, Sri? Papua. Kalimantan, Sumatera, Jawa. Lagi? Sulawesi. Jadi ada berapa tadi, Leo? Ada 5. Nah, dari itu semua pastinya ada tujuannya kan? Iya Pak, ada tujuannya. Nah, Robi, tujuan dari pembelajaran hari ini tentang apa, Robi tadi? Pertambangan. Ya, Rafi, juga yang Rafi. Tentang pertambangan. Nah, pertambangan tadi yang kamu bisa ambil di sini tentang apa pertambangannya tadi? Oh, tentang penyebaran di seluruh Indonesia. Nah, kaitannya seperti itu. Jadi intinya dari yang tadi yang kamu bisa ambil, siapa yang bisa memberikan argumennya tentang video tadi? Boleh disuarakan tentang video pertambangan tadi? Tentang video tadi? Kita bisa mengenal pembayaran pertambangan, definisi pertambangannya, dan juga tahu daerah-daerah di mana pengenalan itu dikembangkan. Oke, berarti kita bisa melihat perkembangan dari pertambangan. Ya, itu salah satunya kata teman kalian. Nah, kaitannya dengan tadi bahwa ada manfaatnya tidak pertambangan bagi kehidupan sehari-hari? Ada. Contohnya, apakah ada akibat negatifnya enggak dari pertambangan itu? Ada. Apa? Kira-kira? Ada apa? Asap polusi dari pertambangannya boleh. Apa lagi? Adanya limbah. Betul. Ada lagi? Ada lagi kaitannya? Yang negatifnya, positifnya banyak pastinya. Salah satunya positifnya apa? Positifnya? Banyaknya menghasilkan sumber daya alam. Katanya menghasilkan uang, katanya. Betul sekali ya. Itu salah satunya ya. Berarti dampak negatif ada, dampak positifnya pun juga ada. Oke. Dari itu kita masuk ke berikutnya ini. Ada potensi dan persebaran sumber daya pertambangan alam ya, sumber daya pertambangan. Nah, kompetensi dasar ini yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan pertambangan. Oke, ini
bahwa memang menganalisis dulu tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan. Yang pertama sudah ya, yang pertambangan lagi. Lanjut. Tujuan pembelajarannya menjelaskan tentang sebaran dan potensi sumber daya alam pertambangan di Indonesia dengan tepat. Lalu menggali, katanya menggali sebaran pengelolaan yang tadi kalian bilang. Ada kita menggali tentang pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan tadi yang dimana ada beberapa pulau, berapa pulau tadi? 5 pulau. Lalu menganalisis tentang sebaran sumber daya pertambangan itu. Lalu menyajikan hasil analisis, nanti kita akan diskusi dan akan berbagi ke kelompoknya. Nah, setelah itu, did you know ini apa? Gambar apa ini? Pertambangan. Kelihatan nggak Dayat itu gambar apa? Pertambangan adalah apa? Oh, pertambangan batu bara. Oke, kita kaitkan ya, kita kaitkan. Pertambangan batu bara. Bahwa pernah lihat pertambangan batu bara? Banyak kan? Di Bengkulu ada kan? Di Tengah ada, di utara. Oh, di Bengkulu utara, betul sekali ya. Di Bengkulu utara, di Bengkulu utara ada yang namanya pertambangan batu bara. Oke, manfaatnya apa? Manfaat batu bara apa? Menghasilkan bahan bakar. Ya, lalu apalagi untuk ekspor juga. Ya, nanti itu salah satu kegunaan dari pertambangan batu bara. Nah, kira-kira dari gambaran ini apa yang kamu bisa ambil? Membutuhkan alat berat. Lalu keadaan alamnya apa? Banyak debu, rusak nggak tuh keadaan alamnya? Iya, rusak ya. Nah, dari mana itu semua? Ya, itu semua adalah keadaan alam yang ada di Bengkulu, khususnya Bengkulu Utara. Ada yang pernah ke sana, ke Bengkulu Utara? Pernah? Oh, ada yang pernah. Kenapa Bengkulu Utara itu sebagai pusatnya batu bara? Ada batu bara? Ayo. Karena banyaknya mineral, katanya, betul sekali ya. Banyaknya mineral di dalamnya. Oke. Nah, lanjut kembali. Ini apa tadi? Persebaran. Yang tentang persebaran suara tambang di Indonesia. Ini tadi ada yang kita lihat itu Pulau Sumatera. Dayat, kita tinggal di mana, di pulau apa? Sumatera, betul, Sumatera. Ada yang melewati Pulau Sumatera, setelah itu apa lagi? Jawa. Pulau yang paling besar apa? Kalimantan ya. Lalu ada yang keempat, pulau apa tadi? Sulawesi. Yang kelima, Irian Jaya. Tuh, nanti ada pembagiannya Papua ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini deh, saya mau tanya. Berdiri ya. Apa sih dalam pikiran kalian tentang pertambangan? Apa sih definisi dari pertambangan? Ayo, pertambangan. Pertambangan adalah coba. Ini dulu dah. Udah, nggak apa-apa. Salah nanti, yang penting berani ya dah. Ini dah. Oh, yang masih kedua. Ada lagi kita kumpulkan dulu. Ayo, Lira boleh? Nggak apa-apa. Pertambangan adalah sumber daya alam yang
konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Ya, betul ya. Nah, jadi disingkatkan adalah suatu barang galian, itu pertambangan. Ini akan kita bahas nih ya. Ya. Nah, pertambangan sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dimanfaatkan apanya? Kebutuhan untuk hidup manusia. Nah, sumber daya alam ada dua. Apa aja? Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Masih ingat nggak itu? Masih dong ya. Yang diperbarui itu adalah seperti yang diperbarui tumbuhan, hewan. Yang tidak bisa diperbarui dengan waktu yang lama, betul, minyak bumi, batu bara, emas, nikel dan sebagainya. Itu bahan. Oke, kita masuk ke sini dan tadi. Nah, jenis-jenis barang tambang. Oke, kita mulai ke jenis-jenis barang tambang. Jenis-jenis barang tambang, coba lihat. Batu bara, minyak bumi, lalu terus yang termasuk tambang logam. Oke, dan logam. Berarti dari jenis-jenis barang tambang ini adalah bahan galian, yaitu ada minyak bumi, ada batu bara, ada batu bumi, ada batu kapur. Itu semua adalah bahan galian, ya bahan galian. Yang dimana itu termasuk dari pengelolaan sumber daya alam pertambangan.
Tapi kita kan memiliki banyak nih. Ada tadi batu bara, obsidian, ada pasir, ya kan? Lalu ada apa lagi? Ada emas. Nah, permasalahannya khusus yang pertambangan kira-kira apa permasalahannya? Emas saja. Emas ada di mana sih di Provinsi Bengkulu? Ada di Lebong. Iya betul, ada di Lebong. Nah, salah satunya di Lebong. Ada nggak permasalahannya di sana? Ada apa? Coba. Apa? Ada apa kira-kira? Permasalahannya? Ada apa? Cara pengolahannya dan pengambilannya. Ada nggak? Pernah nggak dengar korban jiwa? Ada. Pasti di tempat pertambangan pasti ada korban jiwa. Kenapa? Kurangnya keamanan. Jadi timbul nggak masalah? Kalau timbul masalah ada nggak kebaikannya nantinya? Ada nggak? Ada pastinya. Solusinya pasti ada. Jadi kalau misalnya kata tadi kalau hadis Rasul katanya banyaknya korban jiwa, jadi harus gimana sih orang tersebut? Iya, meningkatkan keamanan. Oke. Oke, dan di problemnya kita bentuk kelompok ya. Kelompok dan diskusikan nanti dalam waktunya. Dan siap aja membuka kelompok, hitung ya. Hitung ya. Dari sini sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 nanti kelompoknya sudah gitu. Siap? 1. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sini. Ayo. Di sini saya ingin dulu. Di sini ada lembar LKPD, lembar kerja kalian, yang dimana ada golongan tadi ya, paham kan? A, B, C. Apa aja? Golongan A, apa aja? Lalu manfaatnya apa? Lalu persebaran ilmunya gimana? Lalu di sini ada gambar peta. Nampak ya petanya? Kelihatan ya petanya ini. Nah, dimanakah persebaran aspal, batu bara, emas, gas alam, tinta dan sebagainya? Bisa? Jadi kalian kan ada per kelompok. Ini LKPD ini dibagikan satu persatu, kalian bisa mengisinya. Jadi waktunya itu ibu kasih waktu 20 menit saja, 20 menit. Silakan dilaksanakan. Yang ini peta. Siva grupnya sebelum awal. Kelompok kemarin. LKPD. Nah, kayak kemarin yang itu per kelompok kalian, kelompok 1 apa kemarin? Kelompok 1 Jawa, kelompok 2 Sumatera, kelompok 3 Kalimantan, kelompok 4 Sulawesi, kelompok 5 Irian Jaya. Nah, ini di petanya atau di Papua ini salah satunya contoh. Ini kelompok Kalimantan. Di sini ada apa aja? Hasil barang tambangnya apa aja? Ya, di sini bisa. Misalnya batu bara, sini minyak bumi. Bisa? Paham? Yang di peta ini, peta gundul ini, nama sumber daya alamnya apa? Bukan pulaunya kamu. Tulis di sini. Ya, kalau Sumatera berarti Sumatera di sini. Apa aja? Batu bara, minyak bumi, gas. Kalimantan, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, apa aja? Paham? Nah, kayak gini. Yang zigzag ada di sini adalah berkaitan dengan vertikal. Di sini kan daerah yang pertambangan. Minta berapa? 10. Nah, tahu kamu main zigzag itu kan? Nah, bisa cari kata-katanya. Misalnya apa di sini? Mas. Nah, emas garisin. Nah, paham? Ada bacaannya emas? Mas garis silakan. Silakan. Terima kasih.
Untuk kelompok 1 yang hasil PPT-nya dan itunya ya boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertambangan di Pulau Jawa. Sumber daya alam pertambangan terdapat kelompok kami ada Daniel Sandi, ada Robi Andika, ada Siti dan saya. Sumber daya alam pertambangan. Sumber daya pertambangan terdapat potensi pertambangan seperti emas, tembaga, batu bara, biji besi dan mineral lainnya di Pulau Jawa. Sebaran penghasil minyak sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia termasuk di Wonosobo, Delta atau Jawa Timur, Cepu, Cilacap, dan Jawa Tengah. Sumber daya pertambangan. Sumber daya pertambangan berdasarkan penggolongannya yaitu barang tambang golongan A, diantaranya minyak bumi, batu bara, nikel, dan timah putih. Barang tambang golongan B antaranya emas, perak, platina, intan, besik, belerang, tembaga, dan bauksit. Tambang golongan C antaranya batu batin, obsidian, marmer, kalori, fosfat, gypsum, mangan, dan pasir kuarsa. Persebaran pertambangan di Pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat minyak bumi dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji timah, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. Di Jawa Timur minyak bumi dan marmer. Di Jawa Barat terdapat emas, perak, lem, timah, tembaga, pasir, dan besi dan belerang. Manfaat sumber daya pertambangan. Minyak bumi untuk bahan bakar industri aspal, korek api, karet, mesin, dan alam untuk bahan bakar industri. Batu bara untuk formula tenaga PLTU dan bahan bakar obat-obatan dan lain-lain. Marmer untuk masai inde, belerang untuk sapu mandi, kosmetik, obat-obatan. Pasir besi untuk bangunan, hotel, kapal. Nikel, bahan campuran untuk besi, bedak. Tembaga untuk kabel, camping, kuningan. Batu bara untuk pembuatan semen dan perangkat bangunan. Pasir kuarsa, batu pemain tingkat, standar semen, tegel, dan lain-lain. Ini adalah sebaran pertambangan emas di Indonesia. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kelas tanya. Oke, berdiri ya. Ya, Pulau Jawa ya, ini adalah diskusi tentang Pulau Jawa. Mengapa di Pulau Jawa hampir tidak ada tambang batu bara? Apa? Ulangi. Mengapa di Pulau Jawa hampir tidak ada tambang batu bara? Satu pertanyaan lagi. Nomor dua. Sebelum diekspor barang tambang harus diolah terlebih dahulu. Aturan kebijakan tersebut
Dari kelompok Bapaknya adalah ada sebenarnya pelajar di dunia berada dalam laut dan kemudian serangan sejarah tiba-tiba oleh aktivitas vulkanik karena perangkat terperangkap tiba-tiba maka kebanyakan mineral yang terbentuk adalah anggur yang berasal dari sisa karang dan koral. Jika ada sedikit dan melihat tentang Pulau Jawa, saya akan melihat bahwa wajar kita dan yang merawat Pulau Jawa yang semoga berada dalam air menjadi di atas air. Berbeda dengan utara yang pada dasarnya adalah endapan organik yang merupakan sisa tanaman dan terkompresi dalam bumi. Endapan ini membutuhkan waktu yang lama tanpa tekanan. Alasan ini mengapa tidak ada batu bara karena di Pulau Jawa aktivitas vulkanis memberikan tekanan yang tinggi. Tentunya hal ini akan merusak endapan organik yang memang amat lemah dalam tanah dan tekanan. Akan tetapi dengan adanya aktivitas vulkanis di Jawa memiliki daerah kabur. Hal ini memberikan keuntungan lain yaitu gelombang utara dapat sedimen kapur terjadi batuan metamorf yang bernilai tinggi. Dalam hal ini merubah batuan kapur menjadi marmer. Es yang pertanyaan kedua dari kelompok Dera tadi, Nadine. yang kita yang mana ya kita? Silakan. Maju dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban. Sebelum diekspor barang tambang harus dibawa di dahulu apa tujuan kebijakan tersebut. Jawaban. Jika hasil tambang diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, maka akan diberikan keluar lapangan dalam meningkatkan pendapatan dalam melalui pengembangan nilai serta memberikan dukungan untuk pemerintahan pendidikan dalam negeri. Ya, terima kasih. Diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, maka akan memberikan peluang lapangan kerja dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara melalui pertambahan nilai produk, serta memberikan keuntungan untuk kemudahan kemajuan kebutuhan dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sumatera kaya akan bahan tambang. Apa dampak dari penebangan ilegal? Masa yang dibagi sesuai dua. Makan Sumatera kaya akan bahan bakar minyak bumi. Jawaban pertanya dibagi pantai timurnya. Sumatera sebagai barat tak bakal ada minyak bumi karena pernah batu barat merupakan zona industri. Dari penambangan ilegal, pertama menghambat kegiatan usaha dan pengembangan investasi, dua membahayakan keselamatan yaitu bisa menimbulkan korban jiwa, tiga berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup, ada potensi banjir, longsor hingga mengurangi kesuburan tanah. Menyimpulkan semuanya. Sini kita mengetahui tentang di mana Pulau Sumatera itu banyak sumber dayanya, yaitu batu bara, emas, salah satunya adalah batu bara, dan kelapa di Bengkulu juga ada. Ya, terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi hari ini, ya, diskusi hari ini tentang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Oke, untuk itu dari pembelajaran hari ini, ya, kita bisa mengetahui tentang di mana persebaran dari sumber daya alam pertambangan. Oke, ya, dimana kalian tadi sudah presentasi, dari mana ada beberapa kelompok yang sudah presentasi, yaitu dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, ya. Nah, dari itu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ya, oke, tunjuk tangan ya. Saya mau menanyakan, merefleksikan kembali, ya, apa manfaat dari pengelolaan sumber daya pertambangan ini bagi kehidupan sehari-hari? Manfaatnya apa? Oke? Ayo, Siva. Jangka panjangnya seperti? Oke, jadi itu salah satunya bahwa sumber daya alam pertambangan itu bisa membuat suatu pengelolaan dengan baik ada dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi, oke, dari pembelajaran ini kita fokus dulu di pertambangan tadi, menyimpulkan apakah manfaat dari pertambangan itu sangat banyak atau tidak? Banyak. Apa saja yang bisa disimpulkan dari pembelajaran tadi? Ayo, apa saja yang bisa disimpulkan dari pembelajaran tadi? Mengetahui persebarannya, lalu iya, macam-macam pertambangan. Oke, ini semua adalah pemanfaatan dari pengelolaan sumber daya pertambangan. Oke, untuk itu ada pertanyaan lagi? Oke, saya simpulkan ya. Oke, saya simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kami konsentrasi ya. Bahwa pembelajaran hari ini tentang pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Indonesia memiliki 5 pulau. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang dimana 5 pengelolaan sumber bahan pertama itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ada dampak negatif dan dampak positif. Dari
cepat Habis itu habis. udah mau pulang. Jadi harus gimana? Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, dan itu pembelajaran kita cukupkan sekian. Silakan rapikan meja kalian. 8:30. Untuk pembelajaran silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita doa dulu. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Sabar